Halo, ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrol psikologi bareng saya Pak Tiara. Barangkali kita pernah mendengar ada ungkapan dari orang tua dari zaman dulu, ya, bahwa kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala. Ini bukan tentang kebodohan, bukan tentang menyerah, tapi tentang hidup yang memaksa kita harus jungkir balik demi sesuatu yang lebih besar dari ego kita sendiri. Hari ini kita akan bahas makna terdalamnya. Apa yang dimaksud dari kepala menjadi kaki dan kaki jadi kepala. Hal ini dimaksudkan sebenarnya adalah bagaimana ego itu diturunkan, bagaimana akal kita direndahkan, martabat bahkan harus ditahan. Ini bukan karena kita tidak mampu berpikir, tapi karena hidup tidak selalu memberi ruang untuk idealisme. Di dalam psikologi ini disebut sebagai role responsibility, saat keputusan hidup tidak lagi terpusat atau tersentralisasi pada diri sendiri, pada aku, tapi pada siapa yang harus aku tanggung dan perjuangkan. Di titik ini hidup tidak lagi soal mimpi, tapi soal keberlanjutan. Nah, kita coba bedah sekarang secara jujur. Ada banyak orang tua di luar sana yang harus menundukkan kepala di depan orang lain, meminta belas kasihan bukan karena malas, tapi karena terjepit oleh keadaan, meminjam uang sambil menahan malu, meminta pekerjaan meski tidak sesuai kapasitas, dan melakukan apapun yang disuruh selama ada imbalan. Bahkan ketika tubuh sudah sangat lelah, kesehatan pun dikorbankan, harga diri pun terkikis. Dan yang paling pahit adalah imbalannya pun juga seringkali tidak sepadan. Upah kecil, jam kerja yang panjang, tenaga harus habis, tetapi tetap harus dijalani. Bukan karena mereka tidak tahu ini tidak adil, ya, tapi karena di rumah ada mulut yang harus dikasih makan, ada keluarga yang menunggu, ada tagihan yang tidak bisa ditunda, dan lain sebagainya. Di titik ini, kepala benar-benar menjadi kaki, di mana martabat harus ditekuk, bukan karena hina, tapi karena tanggung jawab lebih tinggi daripada harga diri pribadi. Dan ini seringkali jarang dibicarakan, karena dunia lebih menyukai cerita sukses, bukan cerita orang yang menangis di dalam diam. Kondisi ini disebut sebagai survival mode, ya, di mana saat orang berada dalam situasi tekanan, baik secara ekonomi terutama, dan memiliki tanggung jawab yang berat, maka otak akan menggeser prioritas. Kita tidak lagi bicara mengenai aktualisasi diri, tetapi bagaimana harus tetap bertahan dalam hidup. Ada juga istilah moral injury, luka batin ketika seseorang harus melakukan hal yang bertentangan dengan nilai pribadinya demi untuk bisa bertahan. Dan ini bukan kelemahan mental, ini adaptasi ekstrim. Masalahnya, dunia seringkali salah menilai bahwa yang bertahan itu dianggap lemah dan yang menunduk itu dianggap kalah. Padahal secara psikologis tidak semua orang sanggup memikul beban seperti mau runtuh dunianya, ya. Hari ini banyak yang mengatakan bahwa jangan mau direndahkan, jaga harga dirimu. Kalau nggak dihargai ya pergi saja. Itu mungkin benar, tapi seringkali itu lahir karena posisi yang aman, ya. Tidak semua orang punya privilege untuk pergi begitu saja. Tidak semua orang bisa memilih hal yang ideal. Sebagian orang bertahan bukan karena bodoh, tetapi karena tidak punya pilihan yang aman. Dan itu bukan aib, itu realitanya. So, Sobat Bara, kalau hari ini kamu melihat orang yang hidupnya jungkir balik, melakukan hal-hal yang mungkin dia tidak banggakan untuk keluarganya dan demi keluarganya, jangan cepat menghakimi, karena bisa jadi ia mengorbankan semua kemauannya, ya. Ia korbankan martabatnya. Dan kalau hari ini kamu berada di posisi ini, menunduk, menahan lelah, menekan ego, ingat satu hal, tidak semua perjuangan harus terlihat gagah, tapi kenyataannya itu hal yang sangat mulia. Karena hidup tidak selalu lurus, kadang memang harus terbalik, supaya yang kita cintai bisa berdiri. Saya Pak Tiara, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Ngopi Bara.